Saya belajar sesuatu tadi malam. Dua hal yang saya belajar. Yang pertama, kita mungkin sukar sekali untuk lain kali buat acara-acara. Saya menghargai sekali dengan apa yang ditampilkan oleh anak-anak, dan saya percaya itu bagus sekali. Cuman pada sisi yang lain, acara yang kita sendiri atur itu memblokir, menghalangi, membatasi akan roh Tuhan bekerja dengan tuntas. Saudara yang hadir tadi malam akan tahu bahwa ada sesuatu yang sepertinya saya paksakan terjadi. Dan saya tahu itu belum selesai Tuhan bekerja. Tuhan gerakkan untuk mendoakan akan anak-anak yang akan main operet. Pada waktu kita nyanyi lagu I Believe in Miracle, beberapa saudara yang ikut operet berdoa di belakang. Karena mereka mau main operet, bukan mereka mau doa apa-apa, mereka mau main operet, lalu mereka berdoa. Nah, mereka berdoa gandeng tangan, saudara. Tuhan jamah mereka. Pada waktu kita nyanyi lagu itu, Allah bekerja di belakang dengan cara yang dahsyat sekali. Lalu mereka semua sambil gandengan tangan ini keplanting sendiri. Nah, sampai ada seorang teman yang tidak bisa dan tidak kuat berdiri. Jadi waktu saya minta anak-anak yang main operet maju ke depan, ada satu teman yang dipapah masuk ke dalam. Saya tanya, ini kenapa? Sakit atau apa? Mereka bilang, Tuhan kerja Pak di belakang. Jadi saya biarkan, lalu mereka bertiga rangkulan, satu dipapah karena nggak kuat, sudah nggak tahan. Dia cerita pada akhirnya tulangnya semua seperti lepas semua. Lalu kemudian waktu Allah melawat, mereka ketiga-tiganya keplanting di belakang, dan beberapa orang dijamah Tuhan. Yang membuat saya paling berkesan adalah ketika mendoakan anak-anak kecil, anak-anak balita ini, mereka dijamah Tuhan. Yang saya masih ingat wajah dari anak saudara Alvaris Daud itu, saudara, persis anak di balik papan. Dia maju ke depan, pakai robe, pakai jubah, mau nyanyi, saudara. Jubah merah, dia mau nyanyi. Dia maju ke depan, dia ngeliatin saya sambil kedip-kedip. Mungkin ini bingung mau diapain begitu, saudara. Tapi ketika Tuhan jamah dia, saya nggak tahu kalau dia bisa cerita, dia akan cerita apa yang dia alami. Dan kita melihat ada begitu banyak anak yang dijamah Tuhan. Nah, ada 2 atau 3 orang yang saya tidak tahu sampai jam berapa tadi. Tadi malam sampai jam berapa? Hasto, Aldi sampai jam berapa? Jam 12? Baru bangun jam 12. Thomas? Sama jam 12. Ada 2 orang yang jam 12 malam, tengah malam baru selesai. Ya, kita biarin, saudara, mau diapain? Oh, Tuhan belum selesai. Dan ketemu dengan Tuhan Yesus dan diberitahu sesuatu. Kan kali kita suruh mereka cerita apa yang terjadi. Yang di tengah situ kita tidak ada orang pegang, ketawa sendiri. Mau ditahan, nggak bisa, saudara. Saya tahu itu Allah kerja. Satu sisi saya tahu ini puluhan anak sudah make up semua. Ibu-ibu sudah pakai pakaian seragam. Saya nggak bisa, saya serahin Bu Foni, saya nggak tahan, saya masuk ke dalam kamar, saya sembahyang. Saya bilang, Tuhan, apa yang aku buat hari ini? Dan sepanjang malam itu sakit sekali, saudara. Saya tahu ini orang membatasi Tuhan bekerja gara-gara acara. Saya tanya seorang hamba Tuhan yang telepon tadi malam, saya bilang, saya bisa nggak sih buat begini lagi? Oh, bisa, dia bilang. Cuman kamu jangan pegang mic, kamu nonton saja, kamu akan bisa. Gereja ini masih bisa buat acara, tapi sekali kamu pegang mic-nya, bubar semua, saudara. Saya nggak tahu, tapi saya bersyukur melihat anak-anak kecil dijamah Tuhan, dan beberapa nangis lama sekali. Menurut saya itu sudah kacau semua sebagian make up-nya, saudara. Nah, ada pemainnya dipaksakan main, sebetulnya belum selesai. Jadi jalannya sambil kosong matanya, kayak orang mabuk. Jadi ketika disenggol sebelahnya, oh ya main drama ini, main operet, saudara. Itu hampir, mereka cerita, itu di mimbar kemarin hampir begitu lagi, saudara. Saudara, kalau suruh saya menjelaskan secara detail apa yang terjadi, I don't know, saya nggak tahu, saudara. Sungguh saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu satu perkara, di mana-mana di seluruh dunia Allah sedang bekerja dengan sesuatu yang dahsyat
di tengah-tengah umatnya. Amen, saudaraku. Nah, pagi ini saya mau sharing sesuatu. Hanya kalau Anda bisa tangkap dengan rohmu, saudara bisa ngerti. Kalau tidak, saudara bisa bingung, saudara. Coba buka Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, dengarkan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. 14. Firman itu telah menjadi manusia. The word become flesh. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Alkitab berkata pada mulanya adalah firman, dan dikatakan dan firman itu menjadi daging, firman itu menjadi manusia. Nah, dengar baik-baik, ini prinsip yang luar biasa. Alkitab berkata pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara, kalau Anda mendengar kata firman ini dari kata logos sebetulnya. Nah, Alkitab berkata firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita bahasakan sehari-hari, firman itu apa toh sebetulnya? Firman itu adalah perkataan yang diucapkan oleh siapa? Tuhan sendiri. Itu sesuatu yang abstrak. Kalau Anda berkata firman itu apa toh? Oh, Tuhan berfirman. Artinya Tuhan berbicara. Dia mengeluarkan perkataan. Allah berbicara. Oh, namanya Tuhan berfirman. Nah, firman itu bukan sesuatu yang konkret secara manusia, yang bisa kita raba, yang kita bisa pegang, yang kita bisa rasakan. Firman itu sesuatu yang abstrak, yang kita, mata jasmani kita dan manusia tubuh jasmani kita tidak mampu untuk merasakannya. Telinga kita bisa mendengar ketika Allah mengucapkannya, tetapi mata kita tidak bisa melihat. Tidak ada orang berkata, aku melihat perkataan Tuhan. Tidak bisa. Tidak bisa orang berkata, aku memegang, meraba. Oh, halus sekali ketika aku pegang perkataannya. Firman itu sesuatu yang abstrak, sesuatu yang bukan konkret. Tetapi Alkitab berkata, firman itu menjadi flesh, menjadi daging, menjadi manusia, menjadi sesuatu yang sangat konkret sekali. Namanya siapa? Yesus, saudara. Dengar baik-baik. Firman sesuatu yang abstrak itu pernah berubah menjadi sesuatu yang konkret. Dan sesuatu yang konkret itu begitu hidup dan bahkan sangat hidup. Ketika perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun menjamah jubahnya, perempuan itu sembuh.
Bartimius yang buta dapat melihat, Lazarus yang mati dibangkitkan, orang-orang lumpuh semua berjalan, 10 orang kusta semua ditahirkan. Dari sesuatu yang abstrak berubah menjadi sesuatu yang real, yang konkret, yang manusia kita bisa touch, bisa jamah, bisa rasakan, bisa pegang dalam kehidupan kita. Real sekali. Mic yang saya pegang ini real. Saya bisa pegang, saya bisa sentuh, saya bisa lihat, saya bisa rasakan. Tapi ini bukan sesuatu yang abstrak. Nah, bayangkan kalau ada sesuatu yang abstrak, perkataan itu berubah menjadi sesuatu yang real, yang manusia kita bisa sentuh, bisa pegang, bisa rasakan, dan bisa jadi bagian dari kehidupan kita. Itu yang Yohanes pasal pertama sebetulnya mau katakan. Firman menjadi daging, firman menjadi manusia. Dan itu bukan dongeng, sudah dibuktikan 2000 tahun yang lalu, sudah terjadi, saudara. Kenyataan kedatangan Tuhan di bumi 2000 tahun yang lalu, Dia jalan di bumi yang sama di mana kita berjalan hari ini, membuktikan sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa dijangkau oleh manusia akal budi kita, tiba-tiba menjadi sesuatu yang realita dalam kehidupan manusia kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana sesuatu itu bisa diterima dalam hidup kita? Bagaimana firman itu bisa diterima dalam kehidupan kita? Bagaimana sesuatu yang abstrak itu bisa diterima sebagai realita dalam kehidupan kita? Ada 2 macam penerimaan yang kita bisa alami, saudara. Yang pertama, kita bisa menerimanya secara fisik, dan itu pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Yesus itu realita. Dalam sejarah orang Yahudi, Yosefus juga menuliskan ada orang yang namanya Yesus. Itu bukan dongeng, itu realita. Dia disalibkan, dia mati, dan dia bangkit kembali. Dia makan ikan, dia makan roti, dia buat perjamuan terakhir, dia hidup sebagaimana manusia lain hidup. Realita, nyata sekali. Tapi yang kedua adalah diterima secara roh dalam hidup kita. Nah, sekarang yang pertama, kenyataan yang pertama, firman dari yang tidak kelihatan, dari yang abstrak, tiba-tiba muncul jadi realita. Saudara, itu keajaiban. Itu merupakan dasar daripada orang Kristen. Kalau hari ini kita diajar percaya akan firman, Anda berkata, Pak, ini buku kuno, bertahun-tahun yang lalu isinya sama. Apakah saya masih bisa percayai? Dengar, logos yang sama pernah jadi realita. Logos yang sama pernah menjadi flesh, menjadi daging manusia yang kita bisa touch, kita bisa rasakan dari logos yang sama, saudara. Kalau saudara bisa dan mau menerima ini jadi realita dalam hidupmu, secara fisik pun engkau bisa percayai dia. Dan ketika engkau percayai dia, akan jadi realita dalam hidupmu. Dan itu yang namanya iman, saudara. Karena dari logos yang sama, pernah jadi manusia, namanya Yesus. Alkitab berkata, kalau putranya dia berikan, apalagi yang lain dia akan berikan kepada kita. Semua janjinya ya dan amin. Makanya Yesaya berkata, namanya disebut penasehat ajaib. Dalam bahasa Inggris saya katakan namanya disebut wonderful, ajaib. Memang ajaib, saudara. Dari sesuatu yang seperti ini, logos berubah jadi realita. Bayangkan begini, saudara. Saudara perlu uang berapa? Oh, saya perlu 500.000, Pak. Dari mana, Pak, saya dapat uang 500.000? Ini. Oh, ini enggak ada 500.000, Pak. Diskon 10% kalau ini ada. Harga enggak sampai 20.000. Ini. Ada orang berkata, Pak, saya perlu mujizat. Ini, mujizat. Ini apa? Logos. Kenapa diberikan saya?
barang ini pernah terbukti jadi daging, jadi manusia. Dan pernah memberi makan 5.000 orang laki-laki, sekian ribu wanita, sekian ribu anak-anak. Logos yang sama pernah teriak kepada Lazarus keluar, dan Lazarus bangkit dari antara orang mati. Barang yang sama yang memegang usungan peti yang isinya jenazah pemuda Nain, dan dia berkata, bangkit kembali rohnya, nyawanya. Apapun yang Anda butuhkan sebagai realita, sesuatu yang konkret di bumi ini, saya beritahu, terima, saudara. Bukan dongeng, pernah terjadi. Firman ini adalah Allah and become flesh, dan jadi daging. Saudara bisa nangkap yang saya katakan? Ada orang bergumul tentang penyakitnya. Saya perlu mujizat. Saudara perlu ini. Terima. Kenapa ini, Pak? Ini pernah menyembuhkan ribuan orang sakit. 10 orang kusta teriak kepada dia, dan dia berkata-kata sembuh. Seorang perwira Romawi berkata, katakan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Dan terjadi, saudara. Ini pernah dibuktikan jadi manusia. Dan bukan manusia lemah, manusia yang sangat berkuasa. Kenapa mesti cari di tempat yang lain, sedang setiap hari itu ada di dalam saudara? Seperti gini loh, saudara, supaya Anda ngerti. Anda tahu cerita Aladin? Oh, kalau Aladin ngerti, oh ngerti Pak, itu ada jinnya. Kalau Roh Kudus kok susah ngerti ya, kalau jin kok gampang ngerti, saudara. Oh, Aladin tinggal gosok lampu, wasiatnya keluar jinnya. Minta apa? Oh, minta makanan yang enak. Jinnya berkata, ya nanti aku belikan di restoran, katanya. Sesuatu yang abstrak bisa muncul jadi realita. Dan ini bukan lampu Aladin, saudara. Allah sendiri. Masih nggak ngerti, saudara? Kenapa susah cari mujizat? Karena saudara belum bisa ngerti Yohanes pasal pertama. Kalau saudara ngerti ini, mujizat itu makanan sehari-hari. Bagaimana Anda bisa bergerak pasal 2, 3, dan 4 dan seterusnya, sebelum pasal pertama ini Anda ngerti dan masuk dalam roh. Amen, saudara. Firman jadi realita. Dari yang tidak ada menjadi ada. Real, pernah terjadi. Ini sifatnya Allah. Dan dengan cara yang sama, kalau hidupmu berpijak berdasar pada firman yang sama, itu akan menjadi bagian dari hidup saudara. Makanya namanya disebut ajaib. Bukan penasihat ajaib, tapi wonderful counselor. Ajaib namanya. Lihat sekarang. Lihat Lukas pasal yang pertama. Ayat 26. Bagaimana bisa? Lukas pasal pertama ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria,
sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lalu perhatikan ayat 34, ini jadi pertanyaan semua kita. Anda bertanya, ya saya percaya Pak, saya percaya. Firman jadi daging, jadi realita, jadi manusia, saya percaya. Saya dengar banyak kesaksian orang percaya akan firman Tuhan, dan dia terima mujizat dalam hidupnya. Lalu dengar perkataan Maria, ini pertanyaan semua kita seringkali keluar dari hati kita. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? How? Bagaimana caranya? Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ayat berikutnya jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, malaikat datang, oh ya Maria percaya. Tapi dia bertanya, bagaimana caranya? Teknisnya bagaimana? Konkretnya bagaimana? Ya saya percaya ini firman. Saya percaya aku bisa mengandung kalau Allah mau. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin terjadi? Aku ini belum bersuami. Dia hanya bisa ngerti satu perkara, orang itu bisa hamil kalau dia menikah, dia bersetubuh dengan suaminya. Dan dia berkata, aku ini belum kawin, bagaimana caranya? Teknisnya bagaimana? Konkretnya bagaimana? Dan malaikat menjelaskan, singkat sekali, Roh Kudus akan turun, kuasa Allah akan menaungi engkau. Oh ya, but how? Bagaimana caranya? Memang semua kuasa Tuhan. Bagaimana caranya? Dengar saudara, Allah tidak pernah punya keharusan menjelaskan kepada saudara. Allah tidak punya keharusan untuk menjelaskan teknisnya kepada kita. Yang dia minta dari kita adalah engkau percaya, sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Selesai. Dan saya bersyukur Maria tidak membantah, dia berkata, aku ini hamba, jadilah kepadaku seperti yang Tuhan inginkan. Selesai. Dan hamil, saudara. Firman menjadi realita. Saya tahu ada banyak orang di tengah-tengah kita yang membutuhkan firman ini jadi realita dalam hidupmu. Tapi saya beritahu, tidak usah tanya bagaimana Pak caranya. Mesti saya doa mengucapkan doa ikut doanya siapa? Saya mesti baca ayat yang mana? Teknisnya seperti apa? Kalau engkau bisa pegang Alkitab, engkau berkata, engkau berjanji Tuhan, aku minta firman Logos ini jadi realita. Saya beritahu saudara, akan terjadi dalam hidupmu. Tozer berkata, berikan ruang kepada misteri dan kuasa Allah dalam hidupmu. Beri ruang. Selalu orang bertanya, bagaimana konkretnya? Beri ruang kepada misteri Tuhan dalam hidupmu. Allah tidak punya kepentingan dan tidak punya keharusan untuk menjelaskan detailnya kepada saudara. Engkau bisa terima mujizat hari ini ketika engkau mau terima itu secara fisik dalam hidupmu. Bisa terjadi. Tapi yang kedua yang lebih penting sebetulnya, dengar. Bukan hanya secara fisik, tapi yang lebih penting, dan saya berani berkata, kalau yang kedua ini engkau terima, yang pertama otomatis jadi bagian. Tapi kalau engkau mengejar bagaimana menerima firman jadi kenyataan secara fisik,
belum tentu yang kedua ini jadi bagian. Apa itu? Menerima firman itu jadi realita di dalam roh kita. Bukan cuma fisik, barang, uang, mujizat, rumah, mobil, bukan cuma fisik, saudara. Tapi roh kita. Saya harap Anda mengerti. Nah, dengar baik-baik. Saya mau jelaskan perlahan-lahan. Kalau Anda bisa tangkap ini, akan mengubah hidup saudara. Firman jadi daging. Daging, saudara. Firman jadi daging. Oke? Daging. Sekarang lihat Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 48. Yohanes 6 48. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup dan yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara tahu? Perkataan ini yang membuat dia ditinggal oleh hampir semua muridnya. Tinggal 12, dia tanya sekalian, apakah kamu tidak mau pergi juga? Malah diusir sekalian, kalau perlu tawari pergi. Yesus saya senang tidak pernah cari orang banyak, dia cari murid yang mau diajar, dididik. Nah sekarang dengar, Yohanes berkata, firman jadi daging. Dan Tuhan berkata, dagingku ini benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Kalau engkau makan dagingku dan minum darahku, aku di dalam kamu dan kamu akan di dalam aku. Ingat, firman jadi daging. Dagingnya dan darahnya dia tawarkan, makan dan minum. Nah sekarang lihat pada Matius pasal 26. Matius 26. Ayat yang ke-26 sampai 28. Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah apa, saudara? Apa? Tubuhku. Dia berkata, inilah simbol tubuhku. Atau dia berkata inilah tubuhku? Simbol atau tubuh? Hah? Dia berkata simbol atau bukan? Lihat lagi di Alkitab Anda, mungkin dicetak ada simbolnya. Inilah apa? Tubuhku. Ingat dia nggak berkata inilah simbol tubuhku yang diambil roti. Tapi dia berkata inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan,
mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah apa? Darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, dengarkan saya baik-baik. Orang-orang Protestan percaya roti dan anggur itu simbol dari tubuh dan darah. Gereja Katolik percaya itu bukan simbol, tapi realita. Itu merupakan tubuh dan itu merupakan darah. Sampai kalau Anda ikut misa, gereja Katolik, yang paling utama buat mereka adalah pada waktu sakramen Ekaristi. Pada waktu roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah. Kalau Anda lihat pastornya, kalau dia makan roti itu sampai dikatakan jangan dikunyah, karena nanti bisa masuk di sela-sela gigi. Karena apa? Mereka percaya itu tubuh Tuhan. Jadi mereka masukkan ke mulut, mereka tunggu sampai itu bisa leleh sendiri, terus telan. Kalau sampai ada yang rontok, saudara, Anda lihat itu pastor akan masukkan semua rontokannya ke dalam mulutnya. Dan itu anggur cawannya, dia minum sampai habis betul. Mereka percaya ini bukan simbol, tapi ini tubuh dan ini darah Yesus. Lalu seputar kepercayaan mereka muncul beberapa peristiwa kesaksian. Saya pernah dengar beberapa orang cerita, ada orang yang ikut perjamuan suci di gereja Katolik, menghina akan tubuh Tuhan, dimakan seperti makan roti. Tiba-tiba dia muntah, yang keluar itu daging yang masih ada darahnya. Dia ambil, dia makan lagi. Saya pernah dengar kesaksian 2 hari yang lalu, saya baru tahu itu. Beberapa tahun yang lalu, Ibu Foni, ya betul Yuni ya, Bu Foni punya pembantu, suka nyuri uang. Nah, siangnya ngambil uang, malamnya diajak ke gereja, ikut perjamuan suci. Tangannya seperti ini. Sampai didoakan, ngaku, baru lepas. Itu beberapa teman mendoakan. Tangannya begini. Kenapa? Ini tangan, siangnya mencuri. Kita mengerti itu bukan sekedar simbol. Kalau itu simbol, sekedar simbol yang tidak ada maknanya spiritual apa-apa. Kenapa Paulus berkata kalau kita menghinakan tubuh Tuhan, orang bisa sakit dan orang bisa mati. Kalau murni simbol, saudara. Jadi apa sebetulnya? Dengar, saudara. Firman dari yang tidak ada jadi daging. Dan dia berkata, ini betul-betul makanan, ini betul-betul minuman. Bingung mereka. Menjelang saat dia ditangkap, waktu perjamuan makan Paskah sama-sama, dia duduk, dia pecahkan roti. Inilah tubuhku, makan. Dia berikan anggur, inilah darahku, minum. Saya berdoa, Tuhan, apa sebetulnya ini? Dia berkata, kalau barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Ada union. Kok bisa, saudara? Nggak dengar? Ini air, saudara. Ini air, oke? Saya minum. Mereknya Adi. Masukkan ke perut saya. Beberapa jam kemudian, atau selesai kebaktian ini, kalau Anda cari air Adi di dalam perut saya, sudah nggak ada. Siapa yang sudah makan pagi tadi? Coba angkat tangan, yang sudah makan pagi. Ngaku dong saudara, makan pagi aja susah. Jangan khawatir, nggak akan saya ajak makan. Siapa yang tadi pagi makan pagi? Emang angkat tangan ini. Saudara makan nasi kan? Makan nasi ya? Nasi goreng yang Anda makan tadi, setelah sekian jam, coba di ronsen perutmu. Ini enggak babatnya, masih ada. Enggak ada. Dalam sekian jam kemudian, hilang.
Lalu orang bertanya, mana babatnya? Mana nasinya? Engkau berkata, di tulangku, di dagingku, di uratku, di darahku, di otakku, di jantungku. Di otakmu juga ada? Ada. Di otakku, di jantungku, di paru-paruku, di seluruh tubuhku, di setiap selku ada nasi goreng, saudara. Kenapa? Makanan itu dicerna, dihisap oleh darah, sebar ke seluruh tubuh. Itu menggantikan sel-sel yang rusak. Di setiap selku ini ada nasi goreng, saudara. Ketika Yesus berkata, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Orang semua gak tahan, tinggalkan dia. Tinggal 12. Dari 12 ini, dia buka pewahyuannya. Dia berikan roti. Dan dia berkata, ini itu tubuhku, makan. Ini darahku, minum. Yesus ada di mana sejak itu? Di setiap sel kita. Dia ada, saudara. Tapi dengar, itu tidak bisa diterima utuh seperti itu oleh orang Kristen biasa. Sebab dalam hukum Taurat tidak semua orang berhak ikut makan Paskah. Paskah itu orang makan apa? Simbol daripada Yesus sendiri. Roti yang tidak beragi, domba yang disembelih, mereka makan sampai habis. Mereka makan Yesus sendiri. Dan hukum itu melarang orang-orang tertentu ikut makan. Coba buka Keluaran, saudara. Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-45. Keluaran 12 ayat 43, 44, 45. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Simbol dari orang yang belum bertobat, belum lahir baru. Orang asing, bukan orang sendiri. Orang asing, simbol dari orang yang belum bertobat. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Budak belian yang boleh. Kalau keluarga, family pasti. Tapi orang asing yang boleh makan hanya budak belian yang sudah disunat. Orang pendatang itu orang asing tidak boleh. Dan orang upahan tidak boleh memakannya. Dua macam pengerja. Yang satu orang upahan, yang kedua budak belian. Orang upahan tidak boleh makan, budak belian boleh makan. Nah dengar, hanya orang yang totally sold out, terjual habis bagi Yesusnya, orang itu baru bisa terima akan anugerah Allah yang utuh seperti yang Tuhan maksudkan buat gerejanya. Kalau saudara datang ke Tuhan dengan sebagai posisi orang yang sudah terjual habis, engkau berkata, inilah hidupku Tuhan, aku berikan kepadamu. Seperti Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Engkau budak belian, engkau dibeli lunas oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Engkau tidak merasa punya hak atas hidupmu lagi, engkau berikan semuanya bagi dia. Engkau budak belian yang sudah disunat hatimu. Dia berkata, engkau boleh makan Paskah, engkau boleh bersatu, bersekutu dengan Yesusmu sendiri. Tidak heran saudara, pakaian yang dipakai oleh Paulus dipotong-potong, ditumpangkan pada orang sakit, orang itu sembuh. Tidak heran bekas sapu tangannya juga ada power yang luar biasa. Dia ada di setiap sel dari tubuhnya. Saudara bisa nangkap ini. Dan pada waktu Yesus menguasai engkau total dalam hidupmu, engkau tidak lagi bergumul soal fisik,
Karena itu hanya tambahan dalam hidupmu. Akan ditambahkan semua kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah adalah siapa? Tuhan sendiri. Engkau ketemu dengan dia, engkau ada union with God, engkau ada persatuan dengan dia. Semuanya akan mengikuti engkau, diberikan dalam hidupmu tanpa engkau teriak minta-minta. Tapi hari ini banyak orang Kristen sebagai orang upahan, motifnya hanya begini, berkat. Bukan cari Tuhannya, cari berkatnya. Engkau tidak bisa union with God. Oh ya, oleh anugerah Tuhan, di gereja kita bisa ikut ambil bagian, makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Tapi kenyataannya, yang dibuat itu tidak mengubah banyak hidupmu, saudara. Smith Wigglesworth, dia makan tubuh dan darah Yesus setiap hari sendirian. Tadinya saya bilang ini ekstremis dari mana? Sekali Tuhan bukakan ini, saya tahu dia mau bersekutu dengan Yesusnya. Dia tidak tunggu gereja buat acara. Kenapa? Hidupnya terjual habis bagi dia. Saudara, oleh karena itu saya mau katakan, kalau kita bisa membawa hidup kita ini total berkata, Tuhan ini semua milikmu. Bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Engkau budak belian, saudara. Ketika engkau budak belian, engkau terima tubuh dan darah Yesus. Lihat, saya berani buktikan hidupmu akan beda. Persoalannya adalah kita seringkali hanya sebagai orang upahan yang hanya menantikan berkat, 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 berkat. Budak belian tidak punya hak atas hidupnya sama sekali. Orang upahan berhak atas hidupnya. Orang upahan hanya bekerja untuk cari uang. Orang upahan bekerja untuk cari upah. Kalau tidak dapat upah, dia mogok kerja, saudara. Untung zaman dulu belum ada pemogokan, saudaraku. Seperti sekarang. Tapi orang upahan begitu. Budak belian tidak dibayar, ditendang tiap hari, dipukuli tiap hari, tidak akan pernah berontak apapun. Sadar hidupnya terbeli semuanya oleh tuannya. Dan ketika engkau terbeli semua oleh Yesus, dia berikan semuanya kepada saudara. Engkau akan tahu yang namanya kepenuhan Kristus di dalam hidupmu. Saudara, pada waktu itu akan terjadi. Engkau bergerak dan bayang-bayangmu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bagaimana bisa? Karena dimulai dengan orang yang totally sold out for Jesus. Orang yang terjual habis bagi Yesus. Saya nggak tahu Anda bisa tangkap ini atau tidak. Mungkin perlu diulang 2-3 kali sebelum Anda bisa ngerti. Tapi saya mau katakan, engkau bisa terima realita firman itu dua. Yang pertama secara fisik, kebutuhan setiap harimu. Tapi yang lebih penting adalah secara spirit engkau terima. Sampai terjadi union with God. Bersatu dengan Tuhanmu. Luar biasa. Dan pada waktu itu, hidupmu akan beda. Engkau sungguh jadi Kristen. Kristus kecil. Yang real, yang berjalan di atas muka bumi ini. Karena dia tinggal di dalam kita, bersama kita. Amen, saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Jesus, there's just something about that name. Apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu bukan sesuatu yang sangat simple sehingga kita bisa hanya sekedar buat pohon Natal, nyanyi malam kudus, nyalakan lilin, dan that's it. Bukan, saudara. Bukan sesimpel itu. Saya tidak percaya ya ketika Yesus disuruh Bapak turun ke dunia. Bapak berkata, Yesus silahkan turun. Nanti kalau kamu mau turun,
Setiap bulan Desember orang nyanyi Malam Kudus, nyumet lilin, pasang pohon, ada kedip-kedipnya, salaman-salaman, dapat lontong opor, dapat kue tart, dapat parcel, dan kartu Natal. Nanti semua orang begitu Yesus. Lalu nyanyi, oh anak kudus, anak kasihan. Dia tidak minta dikasihani. Ketika dia pikul salibnya, perempuan-perempuan meratapi dia berkata, hei perempuan, tangisilah dirimu sendiri. Hari ini orang, oh kasihan ya Tuhan di palungan. No, dia tidak minta dikasihani. Dia minta dikasihi, saudara. Bukan dikasihani. Saudara ngerti? Tidak pernah saya rasa dalam agreement dengan Bapak di surga itu, oh nanti orang akan salaman dan orang akan memberi kamu bingkisan-bingkisan Natal. Nanti kamu lihat di TV akan ada acara Natal Yesus. Oh iya Bapak, kalau gitu gua mau turun supaya orang bisa senang semua. Tiap hari nyanyi Malam Kudus, lalu orang buat acara, habiskan jutaan rupiah for Christmas. Dan setelah ke gereja, mabuk sebentar, lalu tidur sampai siang. Saudara tahu hati Tuhan seringkali duka? Ada orang-orang bertanya, kamu kok enggak Natalan sih? Itu kan tradisi seluruh dunia. Kalau Tuhan bisa menjawab, dia akan berkata, saya yakin dia bisa jawab. Kenapa kamu tidak terima aku sebagai raja? Ganti dari mempersoalkan semua yang fisik. Saya nggak bisa ngerti dengan kekristenan hari ini seringkali. Sukar buat saya mengerti. Orang bisa pesta pora, dibuat disco, Mary's Boys Child Jesus Christ katanya gitu-gitu. Padahal Natal yang pertama itu isinya air mata. Berapa ratus ibu-ibu di Bethlehem yang menggendong anaknya berlumuran darah di bantai Herodes. Mana bisa disko ibu-ibu begitu? Mungkin setelah sinting karena anaknya mati, saudara. Tapi saya nggak bisa ngerti kekristenan hari ini. Yang dia cari orang yang mau totally sold out for Jesus, terjual habis bagi Yesusnya. Amen, saudara. Ketika nama itu ada, setiap orang yang dikaitkan dengan nama Yesus, orang-orang yang bayar harganya. Ya Tuhan, beri supaya kami mengerti, supaya kami mengerti. Lawat anak-anak-Mu pagi ini,